pakai pakai lift, ada liftnya. Manual bisa nggak Mas? Tuh. Nah, ini orang kayak duduknya nggak enak banget buat nonton film. Dan filmnya nih, filmnya di sana, orangnya ngelihatnya sana. Nganyel wong wis. Ultraman wedok ya iki bocah. Coba aku. Nggak bisa. Wih. Jadi wong iki. Lah, masih nonton aja. Ini udah ke ruang sebelah. Masih nonton sama anak-anak kecil. Kita belajar sejarah di museum. Aku tahu kenapa kesini karena kan Kenapa? mau panas. Iya, di Jogja lagi panas. Padahal masih jam 9 ya. Panas, jadi ngajak-ngajak kesini. Iya. Ya belajar lah sejarah di Museum Sono Budoyo. Zaman dulu tuh ada loh ketoprak siswa budaya. Jadi, ketoprak siswa budaya. Gitu. Kamu jadi rahwana nih malah nek ketoprak. Ketoprak wayang wong loh. Siswa budaya zaman dulu ada. Yuk beli tiket dulu yuk. Makanya jalannya di kayak gini ini baru perjalanan teman-teman. Sekarang Oh, di sini bisa sewa baju terus foto-foto tuh. Oh iya. Ini sih buku tamu tah. Iya. Biar namamu tercatat di museum. Tidak boleh menyentuh semua koleksi. tiketnya bisa disimpan buat ke gedung selanjutnya Pak. Terima kasih. Ngasih Mbak. Gimana? Ya nanti ada alurnya. Boleh di syuting foto boleh kan? Tapi flashnya matikan aja. Oh ya, oke. Makasih. Ya, kita belajar sejarah di Museum Sono Budoyo. Ini anak ngadem toh, Mi? Batu megalitikum. Dulu menyembah animisme dinamisme. Yuk. Jadi prasejarah kenapa disebut zaman prasejarah? Karena belum ada tulisan, makanya disebut zaman prasejarah. Ya megalitik. Jadi tapi udah bisa ngukir-ngukir kayak gini ya buat patung gitu. Termasuk buat ini loh. Mokop dari perunggu. Iya, apa moko tuh? Temanku namanya Moko ya. Belum skepel drum. Drum buat jedak-jeduk gitu ya. Oh, zaman dulu mah bisa anu ya. Disco ya. Kamu tahu film The Flintstone enggak? Nah, ini The Flintstone ya. Sekarang masuk di ruangan pengaruh Hindu dan Buddha. Para arkeolog di Indonesia membagi abad 5 sampai abad berapa nih? 16 sebagai masa perkembangan domain pengaruh agama Hindu Buddha. Nah, benda-benda koleksinya di Indonesia. Jadi semua yang di Museum Sono Budoyo ini ditemukan di Indonesia dari tadi megalitikum manusia purba sampai sekarang di zaman Hindu Buddha. Ya, Hindu Buddha ya. Ini patungnya juga lebih variatif lagi ya, detail lagi. Dibandingin tadi megalitik. Oh, Durga yang di Candi Sambisari. Itu kan ada patung hilang di candi bukan patung hilang nih. Ada dua patung nggak ada patungnya. Dua tempat nggak ada patungnya. Di museum sini kan, Sono Budoyo kan. Arca-arca Hindu dan Buddha ini kepala Buddha ya, Bodhisattva. Dewi Tara. Wah, ini perunggu-perunggu semua nih. Ganesha, Dhyani Buddha, Wairo, Kana, Siwa, Mahadewa, Jambala sebagai dewa kemakmuran.
kuningan semua nih, keren. Senjata nih, coba kamu sentuh lainnya. Woi, keris. Keris adalah belati asimetris di Indonesia. Keris sebagai senjata sekaligus pusaka dianggap memiliki kekuatan medis. Ini apa? Keris 1. Keris 2, pamor keris. Pamor merupakan guratan-guratan ornamentik baik abstrak maupun figuratif. Ini apa? Keris 3 kayaknya. Wih, keris 3. Coba ini apa? Wih, tombak cakra, senjata tajam dan runcing. Kayak Ultraman nih. Ini coba. Kamu sakti lah. Wih, tombak Dwisula. Tombak Dwisula tahu sih? Dalam sebuah penyelenggaraan kerajaan tentunya naik tahtanya seorang raja menjadi sebuah peristiwa besar dalam sejarah. Penobatan penguasa baru tak lepas dari upacara seremonial. Perlengkapan yang menyertai penobatan. Oh, tombak. Nah, ini masuk Islam di Nusantara. Ya, Islam di Nusantara ya. Sajadah anyaman dari apa? Mendong tahu sih, Mi? Rumput. Oh. Aku enggak ya. Ini Al-Qur'an. Pakai mendong Mas direndam pakai air kasih warna. Terang ya sini ya. Ini Quran naskah takrib. Kutipan-kutipan hadis. Jadi Nusantara saat zaman Islam, masuknya Islam di Nusantara ya. Bahasa Jawa? Oh iya. Naskah tasawuf Adkiyat kitab pejangan teologi yang memuat antara tasawuf, kemurahan Tuhan, etika Islam, ukhuwah Islamiyah ya. Islam dan kebudayaan. Ya kebudayaan di Indonesia tuh banyak loh. Sekarang dari megalitikum di Gunung Kidul kan ada ya. Sampai Hindu Buddha sekarang kebudayaan Islam jadi satu. Makanya Indonesia tuh kaya dengan kebudayaannya. Ya, ini budaya Islam masuk ke Indonesia tuh awal abad berapa tadi? 7. Awal abad 7 berarti tahun 600-an. Loh, perdagangan ya? Oh, perdagangan. Di awal kedatangan Islam di Jawa, Islam berkembang dalam ruang kebudayaan. Para penyebar Islam di Jawa termasuk Wali Songo memakai pendekatan kultural untuk mengenalkan Islam ke masyarakat. Oleh karena itu, Islam tidak serta-merta menghapus seluruh kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Ada unsur budaya yang tergantikan oleh syariat Islam. Keren Wali Songo. Jadi nyebarin Islamnya. Masih ada tak? Panjang tidak menyalahi nilai dasar Islam. Iya, sepanjang tidak menyalahi nilai-nilai dasar Islam, Wali Songo nyebarkan Islam itu masuk ke budayanya yang sudah ada. Tadi kan kita ngelewatin budaya Hindu Buddha kan, sebelum ini. Sekarang masuk Islam. Lebih gelap ruangannya. Syahadat, 2 kalimat syahadat, kaligrafi serabat namanya. Ini permainan Jawa apa, Mi? Adu kemiri. Permainan adu kemiri caranya lomba itu kan balapan kayak F1 gitu, Boh. Mungkin ya. Ini apa lagi nih? Adu jangkrik. Oh. Oke, dulu aku pernah tuh waktu kecil tapi menyiksa. Karena jangkrik itu kalau mau berantem dicabut dulu tuh apanya ya? Sumbunya. Nanti berantem sama. Tapi itu kasihan. Hiasan dinding. Siapa yang pertama kali nyiptain hiasan dinding di Jawa? Kan masih ada motif-motif ini terus ditiru sama Jepara. Itu kan terkenal dengan ukiran ya. Jangan-jangan orang-orang Jepara awal-awal ya. Ya yang kan nyiptain kayak gini, Mi. Ini apa namanya? Ada burungnya. Ini ada kayak buah apa ini? Nanas atau apa enggak tahu. Jadi nyiptain sulur-suluran itu idenya siapa di sini ada? Seni ukir telah berkembang sejak zaman prasejarah yang ditandai dengan munculnya motif-motif hiasan sederhana berbentuk geometris seperti tumpal, meander, pilin berganda serta swastika.
yang dipahatkan pada permukaan batu atau logam. Ketika Hindu masuk ke Nusantara, ia memberikan warna baru seni ukir di Jawa. Di masa itu mulai dikenal pola-pola yang lebih luas seperti ukel, pola-pola patra, patran, ceplok, lung, tumbuh-tumbuhan menjalar tadi ya, sulur-suluran. Pada masa Islam pola hiasan berkembang lagi dari masa Hindu-Buddha, tapi tetap dipertahankan. Hanya saja pola hiasan saat Islam masuk berupa binatang, manusia, distilir sehingga tidak memperlihatkan bentuk yang sebenarnya. Jepara merupakan salah satu sentra ukir terkenalnya. Berarti kesimpulannya tadi aku pertanyaannya, yang nyiptain siapa? Ternyata motif-motif itu dari sejak masa prasejarah loh. Masih sederhana dulu. Iya. Kita masuk di tradisi tutur dan tulis. Jadi Nusantara udah mulai mengenal tutur dan tulis. Banyak naskah kempalan serat warna-warni. Ini naskah merupakan kumpulan karya Mangkunegaran 4, Pakubuwono 9, Yasadipura 1, Yasadipura 2. Serat Wulung Putri, serat Tripama, jadi menyatu di situ. Jadi mengajarkan tentang nilai-nilai karakter luhur, etika, moral, susila, budi pekerti. Tahun 1901-1904. Ada lagi naskah Kidung Sisingir. Ini naskah dikarang oleh Pakubuwono 4, Pakubuwono 5, Pakubuwono 9, Mangkunegaran 4, Kanjeng Ratu Kencana S. Nubrata, tentang histori wayang. Ada lagi serat Kancil Among Praja. Serat Kancil atau Pelanduk digambarkan sebagai sosok yang pandai. Oh, cerita Kancil fabel ya, cerita fabel itu ternyata dari serat Kancil Among Praja. Ini diciptakan 1877. Jadi cerita tentang Kancil itu ternyata yang nyiptain leluhur kita nih. Bener kan? Iya. Satu lagi Cariyos Aneh-Aneh. Naskah Cariyos Aneh-Aneh disalin di Yogyakarta 1852, 29 Maret. Disalin oleh Cariyos Aneh-Aneh karya C.F. Winter. Ini orang Belanda. Naskah ini berisi 58 dongeng pendek berisi jenaka anekdot. Mungkin termasuk bawang merah, bawang putih di sini ya. Itu kan Kancil. Lucu-lucu anekdot. Iya, terus ada lagi naskah Pakuwon. Nah, ini naskah Pakuwon aku tahu nih. Naskah Pawukon. Nah, merupakan perhitungan masyarakat Jawa yang didasarkan pada sistem penanggalan tradisional Jawa. Ini aku pernah tahu ini. Pawukon digunakan untuk membantu sistem pertanian, waktu yang baik untuk bertanam, bercocok tanam yang kita kemarin bahas di Sekaten ya. Itu ada di vlog kita tuh sebelumnya ini. Itu ngambilnya dari naskah Pakuwon. Pawukon. Pakuwon mall ya di Solo. Ini table manner ya, Mi? Wong Londo dong. Kalau orang Jawa usdek. Ini table manner.